Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Astuti Ningsi dari Prodi Sistem Informasi dengan NIM 043794 dari UPBJJ Serang, Banten. Kali ini saya akan mengerjakan tugas 1 administrasi jaringan. Ini adalah deskripsi tugasnya. Anda adalah seorang administrator jaringan yang bertanggung jawab merancang dan mengimplementasikan jaringan komputer untuk sebuah perusahaan kecil yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki kantor pusat dengan 3 departemen serta 1 kantor cabang di kota lain. Spesifikasi jaringan. Di kantor pusat ada departemen penjualan yang memerlukan 50 perangkat, departemen pemasaran 30 perangkat, serta departemen teknologi informasi 10 perangkat, kemudian server 5 perangkat, lalu tersedia koneksi WAN menuju kantor cabang. Lalu di kantor cabang membutuhkan total perangkat 20 perangkat. Tersedia koneksi WAN untuk menuju ke kantor pusat. Lalu di sini juga diberikan alamat IP yaitu 192.168.10.0/24. Kemudian kita diminta untuk merancang skema subnetting yang efisien berdasarkan blok alamat IP yang diberikan dan tentukan untuk setiap subnetnya. Oke. Di sini saya mulai menganalisis dari dua tabel pertama yang bertujuan untuk membagi blok IP utama yaitu 192.168.10.0/24 menjadi segmen-segmen yang lebih kecil untuk dibagi atau untuk setiap divisinya. Di sini ada pengambilan 20% agar jaringan dapat berkembang. Tabel ini adalah langkah awal untuk menentukan kebutuhan host yang sebenarnya. Di sini terdapat baris atau pada kolom plus 20% cadangan, ini adalah untuk kebutuhan atau cadangan di masa depan. Misalnya pada kolom penjualan. Di sini kolom penjualan host yang sekarang adalah 50%, kemudian ditambah dengan cadangan 20% atau 10. Jadi total host adalah 60. Kemudian yang diperlukan adalah 64. Untuk mempermudah, kita membutuhkan subnetting max reference atau tabel. Bisa dilihat. Untuk mempermudah, di sini kita membutuhkan tabel subnetting max reference atau bisa dilihat pada layar. Jumlah host yang dibutuhkan adalah 64. Di sini ada di bagian nomor 7. Maka per max-nya adalah per 26. Baik, di sini tabel pada subnettingnya saya isi dulu. Baik, kita ke kolom penjualan. Pada kolom penjualan, di sini kebutuhan hostnya adalah 64 atau 2 pangkat 6 yang memerlukan 6 bit host. Sisa 26 bit untuk network atau 32 kurang 6 sama dengan 26 yang bisa disebut dengan prefiks per 26 atau 255.255.255.192. Kita beralih ke network address.
pada bagian baris network address di kolom penjualan dialokasikan dimulai dari alamat IP pertama, yaitu 192.168.10.0. Kita ke broadcast address-nya. Broadcast address ini diambil dari alamat terakhir di blok 64 ini, atau dari 0 ke 63. Dari 0 ke 63. Terus usable range-nya alamat di antara network dan broadcast, yaitu 192.168.10.1 sampai 192.168.10.62. Kita ke kolom pemasaran. Di kolom pemasaran ini sama dengan kolom penjualan yang sama-sama membutuhkan kebutuhan host 64 atau prefix 26. Kemudian kita ke network address-nya. Dimulai tepat setelah blok penjualan selesai, yaitu di 163 menjadi 164. Atau 192.168.10.64. Kemudian ke broadcast address-nya, alamat terakhir di blok 64 ini dari 64 yang ini, dari 64 ke 127. Lalu usable range-nya adalah dari alamat di antara network dan broadcast, atau 192.168.10.65 atau sampai 192.168.10.126. Kita ke kolom TI. Pada kolom TI ini membutuhkan 16 atau prefiksnya adalah 28. Sisa 28 ini terdapat dari 32 dikurang 4, hasilnya adalah 28, atau bisa disebut dengan 255.255.255.240. Nah, di bagian networknya dimulai dari blok pemasaran setelah 127 yang ada di broadcast address pemasaran yang ini. Kemudian di sini hasilnya adalah 162.1, maaf, salah ketik, harusnya 192.168.10.128. Kemudian di broadcast address-nya alamat terakhir di blok 16 ini dari 128 ke 143. Jadi 192.168.10.129 sampai 192.168.10.142 untuk range atau usable range-nya. Kita beralih ke kolom server. Pada kolom server ini membutuhkan prefix 29 atau blok 8, yaitu setara dengan 2 pangkat 3. Atau juga bisa disebutkan dengan 255.255.255.248. Kemudian kita beralih ke network address-nya, dimulai dari setelah blok IP yaitu 143 menjadi 192.168.10.144. Terus bagian broadcast address-nya adalah alamat IP terakhir di blok 8 ini dari 144 yang ini ke 151. Nih, bagian usable range-nya adalah 192.168.10.1.145 sampai 192.168.10.150. Nih, kita beralih ke kantor cabang. Di sini membutuhkan 27 prefiksnya, atau setara dengan kebutuhan hostnya adalah 32 atau 2 pangkat 5.
bisa disebut dengan 255.255.225.224. Kita ke network grade-nya. Pada bagian ini yang penting, alamat berikutnya yang tersedia adalah 152. Namun, blok prefix dengan 27 ukuran 32 harus dimulai pada alamat kelipatan 32 atau 0, 32, 64, 96, 128, 160, dan seterusnya. Kelipatan 32 terdekat setelah 151 adalah 160. Oleh karena itu, alamat 192.168.10.152 hingga .159 dilewati, tidak terpakai, dan dialokasikan dimulai dari 192.168.10.160. Yang ini. Lalu pada broadcast-nya, alamat terakhir di blok 32 ini dari titik 160 ke titik 191, yaitu titik 168.10.161 sampai 192.168.10.1. Kemudian kita ke tabel routingnya. Tabel rotor kantor pusat dan rotor kantor cabang. Dari kantor pusat terlebih dahulu, pada baris 1 sampai 4 yaitu penjualan, pemasaran, TI, dan server. Di sini ada next hop atau interface tertulis LAN 1 sampai LAN 4. Alasannya adalah keempat jaringan ini terhubung langsung ke port fisik atau interface router tersebut. Jika router ingin mengirim data ke jaringan penjualan, maka hanya perlu mendorong data itu keluar dari port LAN 1. Pada baris kelima, next hop atau interface-nya tertulis 10. Jaringan kantor cabang atau titik 160 tidak terhubung langsung. Ini adalah jaringan remote atau jaringan jarak jauh. Untuk mencapainya, router pusat harus mengirimkan paket data ke router tetangganya atau router kantor cabang melalui interface 10 ke tabel kantor cabang. Dari baris 1 sampai 4 menuju penjualan, menuju pemasaran, menuju teknologi informasi, menuju server, next hop-nya atau interface-nya semuanya tertulis 10. Alasannya adalah dari perspektif router cabang. Semua jaringan di kantor pusat adalah remote. Satu-satunya jalan keluar untuk mencapai semua jaringan itu adalah dengan mengirimkan paket data ke router kantor pusat melalui interface 10. Pada baris kelima atau jaringan internal kantor cabang, di sini next hop atau interface-nya tertulis LAN 1. Ini merupakan jaringan lokal kantor cabang yang terhubung langsung ke interface LAN 1 pada router ini. Baik, di sini saya telah mengerjakan. Saya mohon maaf apabila pengerjaan saya melalui handphone karena laptop atau device saya sedang rusak.
pada LCD-nya, jadi sehingga saya tidak bisa mengerjakan menggunakan laptop. Sekian video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.